Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membahas tentang memperluas perkembangan bahasa pada anak usia taman kanak-kanak. Potensi anak dapat dikembangkan melalui kegiatan belajar yang mendukung pembentukan perilaku dan kemampuan dasar. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa. Pengembangan bahasa penting bagi anak untuk memahami dan mengontrol diri. Sejak mulai belajar berbicara, anak secara alami membentuk dasar-dasar pengetahuan berbahasa yang berkembang melalui interaksi di rumah, saat bermain, dan di sekolah. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada bagaimana gambaran kurikulum yang diterapkan di taman kanak-kanak. Yang kedua, bagaimana panduan interaksi yang ideal antara guru dan anak usia taman kanak-kanak. Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperluas kemampuan berbahasa anak di taman kanak-kanak. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dipandu oleh guru untuk mendukung perkembangan bahasa anak. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu gambaran kurikulum taman kanak-kanak. Kurikulum taman kanak-kanak seringkali menekankan kegiatan yang mengharuskan partisipasi aktif melalui praktik langsung dan pendekatan pembelajaran mandiri. Kurikulum taman kanak-kanak idealnya berfokus pada prinsip kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan. Artinya, kurikulum disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak di masing-masing kelas taman kanak-kanak. Yang kedua ada panduan interaksi guru dengan anak taman kanak-kanak. Interaksi adalah hubungan atau komunikasi dua arah antara pihak-pihak dengan tujuan tertentu, yaitu tercapainya tujuan bersama. Saat melaksanakan interaksi pembelajaran, guru harus memahami karakteristik siswa. Kegagalan menciptakan interaksi pedagogik yang bermanfaat diawali dengan guru memahami karakteristik siswa. Proses interaktif melibatkan seperangkat norma dan standar yang harus disampaikan guru kepada siswa, sehingga saat interaksi berlangsung tidak dalam ruangan hampa. Interaksi pedagogis merangsang perpaduan antara pengetahuan dan tindakan, sehingga menghasilkan tingkah laku yang konsisten dengan pengetahuan yang diterima siswa. Selanjutnya ada kegiatan memperluas bahasa di taman kanak-kanak. Perkembangan bahasa merupakan bagian penting dalam pembelajaran di taman kanak-kanak karena menjadi dasar bagi anak untuk berkomunikasi, berpikir, dan memahami lingkungan sekitar. Pembelajaran berbasis tema dan sentra harus disertai dengan metode pengembangan bahasa yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. Yang pertama ada kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara anak berkembang melalui aktivitas menyimak dan interaksi. Penting untuk mendukung perkembangan membaca melalui tahapan kesiapan membaca, strategi yang tepat, serta pemilihan bahan bacaan yang sesuai. Yang kedua ada kegiatan bermain. Melalui bermain, anak mengembangkan kemampuan berbahasa secara alami. Interaksi dalam permainan mendorong anak memperluas kosakata dan melatih penggunaan bahasa lisan. Yang ketiga, bercerita. Bercerita membantu anak melatih kemampuan berbicara, meningkatkan daya pikir, konsentrasi, serta menumbuhkan imajinasi. Cerita yang menarik menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memperkaya kosakata anak. Yang keempat ada bercakap-cakap. Melalui kegiatan ini, anak belajar menyampaikan pendapat, memperbaiki pengucapan, menambah kosakata, serta menstimulasi daya pikir dan imajinasi. Kegiatan ini mendukung komunikasi dua arah antara anak dan guru maupun antara anak lagi. Dan yang terakhir ada bermain peran. Bermain peran mengajak anak untuk memahami peran sosial melalui dramatisasi. Kegiatan ini meningkatkan kelancaran berbicara, konsentrasi, imajinasi, serta kemampuan memahami situasi sosial secara nyata. Dengan pendekatan bermain yang menyenangkan, berbagai kegiatan tersebut mampu memperluas kemampuan bahasa anak secara menyeluruh di lingkungan taman kanak-kanak. Kegiatan-kegiatan yang dipandu guru, kegiatan menunjukkan dan menceritakan anak-anak diberi kesempatan untuk berbicara di depan kelompok dan menunjukkan sesuatu yang mereka bawa atau buat. Anak TK cenderung lebih aktif mengajukan pertanyaan kepada teman yang sedang berbicara dibandingkan anak prasekolah. Pembacaan buku cerita. Pembacaan buku secara rutin telah terbukti meningkatkan pemahaman terhadap bahasa tulis dan konsep-konsep literasi awal, seperti pengenalan huruf. Buku-buku tersebut dibacakan oleh guru dan didiskusikan bersama dalam kelompok, memberikan anak pengalaman langsung dengan literatur. Pendiktean tulisan dan menulis interaktif. Anak-anak berpartisipasi dalam proses menulis dalam zona perkembangan proksimal mereka. Saat mendiktekan cerita, anak menggunakan kemampuan berbicara untuk menyusun teks sementara guru menuliskan di papan tulis atau kertas bagan. Dalam menulis interaktif,
Anak dan guru menulis bersama dengan guru, memberikan instruksi eksplisit mengenai huruf, bunyi, kapitalisasi, tanda baca, dan struktur tulisan. Kegiatan kalender waktu. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara kelompok dan melibatkan diskusi mengenai hari, tanggal, bulan, dan tahun. Guru dapat menyesuaikan kegiatan ini dengan fokus tertentu seperti meningkatkan hari-hari tertentu. Aktivitas rutin di kelas untuk membantu anak memahami konsep waktu dan keteraturannya. Kegiatan pembelajaran kata. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengarahkan perhatian anak pada unit-unit bahasa seperti suku kata dan memberikan mereka kesempatan untuk bermain dan bereksperimen dengan unsur-unsur tersebut. Anak mulai mengembangkan pengetahuan metalinguistik yang penting dalam proses membaca dan menulis. Kegiatan rutin khusus di dalam lingkungan sekolah. Selama perjalanan di lorong sekolah, meskipun mereka diajarkan untuk menjaga ketenangan agar tidak mengganggu kelas lain, mereka memiliki kesempatan untuk mengamati dan membaca berbagai tanda atau nama ruangan seperti kantor, ruang kebersihan, atau kantin. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apa ada yang mau bertanya?